Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya berharap siswa SMK Negeri 8 kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TBSM dan 10 TKR tetap siap sekalipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Karena itu, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan setiap melakukan aktivitas. Jangan lupa olahraga ringan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Oke. Pertemuan kali ini sudah masuk pertemuan ketiga. Ya. Pertemuan ketiga ini kita akan bicara soal besaran skalar dan besaran vektor. Ya. Saya perbesar saja ini. Bentar ya. Besaran skalar dan besaran vektor. Kita akan masuk ke definisi saja dulu. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya massa, suhu, volume, usaha, dan lain-lain. Ya. Sementara besaran vektor tadi besaran skalar ya. Besaran skalar ini Anda harus hafal ini. Kemudian besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai sekaligus juga memiliki arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Bentar saya pindah dulu gambar ini. Saya pindah gambarnya. Saya pindah sebelah kiri supaya tidak mengganggu. Oke, saya perbesar dulu. Saya ulang ini. Ya. Nah, yang saya lingkarkan warna kuning ini, ya, saya lingkar ini warna kuning. Ini dihafal, ya. Ini juga dihafal. Yang saya lingkari warna kuning. Ini dihafal. Saya ulang, besaran skalar. Pokoknya kalau mau menghafal, saya kira gampang. Besaran skalar punya nilai tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor punya nilai, punya arah. Begitu ya. Kalau contoh skalarnya, besaran skalar, contohnya massa, suhu, volume, usaha, dan lain-lain. Kalau besaran vektor, contohnya ya kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Gitu cara menghafal. Ya. Kemudian, ya kita coba masuk di penjumlahan vektor. Anda perhatikan gambar di samping. Nah ini ada vektor itu lambangnya ditandai dengan tanda panah. Karena dia memiliki nilai dan memiliki arah. Memiliki nilainya 2 Newton, arahnya ke kanan. Umpama ada vektor F1, lalu kemudian ditambah vektor F2 besarnya 5 Newton. Berapa hasilnya? Nah ini hasilnya. Nah ini tinggal dipindahkan. Lalu ini dipindahkan ke sini. Ya. Nah besarnya ya digabungkan ini, dua ini digabungkan. Berapa jumlahnya? Kita menyebut dengan F3 besarnya adalah 7 Newton. Ya tinggal menjumlahkan 2 Newton ditambah 5 Newton. Besarnya adalah 7 Newton. Ya.
Ya. Oke. Ini secara matematis. 1,2 Newton, F2 5. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Karena memang vektor itu ditunjukkan dengan arah ke kanan. Coba perhatikan yang lain. Ada vektor F1 tadinya ke kanan, coba kita lihat ke kiri. Kalau ke kanan dia ditandai dengan tanda positif. Kalau ke kiri ditandai dengan tanda negatif. Ada perjanjian tanda. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya. Ditambah dengan vektor 2, 5 Newton yang ke arah kanan. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya ya. Ke kiri, kita hanya memindahkan ini ke kiri, lalu ini ke kanan. Nah, cara meletakkan pangkal F2 itu kita mulaikan dengan ujung dari vektor F1. Jadi F2 pangkalnya dilekatkan dengan ujung dari vektor F1. Berapa hasilnya? Hasilnya ini ya. Nah, hasilnya yang ini. Kita sebut F3. F3 ini bukan F2. Nilainya ya ini cuma sebesar ini. Ketika dijumlahkan, karena ini sudah tak potong sepangkal ini, maka besarnya yang ini F3. Besarnya 3 Newton. Karena ini kan dipotong ini kan 2 Newton, dipotong menjadi 3 Newton. Matematiknya begini. 1,2 Newton, F2 5 Newton, ditambahkan vektor F1 dan F2 adalah kalau ditambahkan resultannya, ditambahkan dia menjadi 3 Newton arah kanan. Saya harus bilang bahwa penjumlahan vektor biasanya disebut dengan istilah resultan. Nah, tanda negatif ini tanda. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah vektor ke kiri. Demikian sebaliknya. Penjumlahan vektor tidak segaris, lalu dia membentuk sudut 90 derajat. Coba perhatikan gambar di samping. Ini vektor ke kanan, lalu ditambahkan ada vektor yang arahnya ke atas. Ini kalau dilekatkan dia membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan. Ini besarnya masih tetap sama, 1,2 Newton ke kanan, tapi yang satunya F2 ke atas besarnya adalah 5 Newton. Berapa hasilnya? Hasilnya tinggal dijumlahkan seperti ini, taruh di sini, lalu kemudian yang satunya taruh di sini ujungnya. Sebetulnya kita bisa taruh di sini. Kita apa-apa, dapat taruh di sini. Nah, ini sudut, dia membentuk sudut sini 90 derajat. Saling tegak lurus. Ini tegak lurus kan, dia membentuk sudut 90 derajat. Berapa resultan atau penjumlahan vektor? Nah, ini itu penjumlahan. Dari pangkal F1 menuju ujung F2. Itu resultannya. Resultan atau R. Atau boleh disebut penjumlahan. Tapi umum penjumlahan vektor itu diistilahkan dengan resultan atau R. Hasilnya kita banyak menggunakan teorema Pythagoras. Ini Pythagoras, teorema Pythagoras yang membentuk sudut 90 derajat. Teorema Pythagoras itu kan adik-adik sudah pernah belajar di SMP. Di SMP kelas 1 mungkin sudah, bahkan mungkin di SD. Sekolah dasar kelas 5 teorema Pythagoras sudah pernah diajarkan. Ini teorema Pythagoras. Kan membentuk sudut siku-siku, sebuah segitiga membentuk sudut siku-siku, berapa panjang sisi miring itu menggunakan teorema Pythagoras. F1 itu yang ini 2 Newton. Jadi F1 ini 2 Newton,
Dipangkatkan 2 karena memang teorema Pythagoras, akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2. Jadi tinggal kita memasukkan angka-angka ini. F1 2, baru F2 5. Masing-masing dipangkatkan 2. 2 dipangkat 2 4, 5 dipangkatkan 2 25. Dijumlahkan menjadi 29. Nah, akar 29 kalau pakai kalkulator itu 5,39. 2 angka di belakang koma. Kita coba saja 2 angka di belakang koma. Nanti kalau adik-adik pakai kalkulator, tekan 29, tekan juga akar. Nilainya adalah 5,39. Satuannya Newton. Ya, perhatikan bahwa arah vektor ditunjukkan dengan anak panah, arah kanan atas, kanan ke atas. Masih positif dia. Kalau setiap ke kanan, sekalipun dia masih ke atas, tapi cenderung ke kanan, ya positif dia. Nah, ini buktinya dia positif. Nah, bagaimana penjumlahan vektor tidak segaris? Tadi segaris, kalau sudah tidak segaris membentuk sudut 90 derajat. Sekarang tidak segaris, tidak juga membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan ya. Caranya kita langsung ke contoh saja. Perhatikan gambar samping seperti yang tadi, misalnya vektor F1 ada 2 Newton. Kemudian vektor F2 ini pasti akan tidak membentuk sudut 90 derajat. F2 ke kanan atas 25 Newton. Hasilnya berapa? Nah, kita tinggal memindahkan vektor F1 ke sini. Lalu kemudian kita pindahkan vektor F2 ke pangkal juga. Boleh kita pindahkan ke pangkal. Kita pindahkan ke pangkal ini. Nanti kita tarik resultan dari arah sini kita tarik. Ini membentuk, taruhlah dia membentuk sudut 60 derajat. Tadi kan membentuk sudut 90 derajat. Karena ini tidak membentuk sudut 90 derajat, kita menganggap ini 60 derajat. Anggap saja ini 60 derajat atau theta. Tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita hanya mencoba menggaris garis bantu yang sejajar dengan F2. Kemudian ada garis bantu yang sejajar F1. Dari perpotongan ini kita tarik sebuah garis dari ujung sini, kita tarik ke sana. Nah, ini yang disebut dengan resultan. Resultan dari F1 dan F2. Secara matematis digambarkan seperti ini. Membentuk sudut 60 derajat. Saya langsung ke contoh praktis saja. Kira-kira dia membentuk sudut 60 derajat. Kalau dijumlahkan, maka kita menggunakan persamaan ini. F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2 F1 F2 cos theta. Jangan lupa ini ya. Ini dihafalin. Ini adik-adik hafalin. Ini persamaan sederhana ini yang banyak digunakan di kalkulus tingkat lanjut. Kalkulus tingkat lanjut banyak menggunakan ini. Jadi kalau rencana mau kuliah di Fakultas Teknik selanjutnya, ini persamaan ini boleh lupa. Harus selalu dihafal. Nah, kemudian kita hanya memasukkan angka-angka ini. F1 berapa, F2 berapa, cos-nya, cos theta-nya berapa. Nah, seperti ini. Hanya memasukkan saja. F1 2 dipangkatkan 2, F2 5, yang seperti ini kan 5 Newton. Lalu ini F1 2, F2 5. Cos theta yang seperti ini. 60 derajat ya cos theta cos 60 derajat. Nah, dihafal juga ini cos 60 derajat ini adalah setengah atau 0,5. 2 dipangkat 2, 2 pangkat 2 4. 5 pangkat 2 25. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kan 4. Kali 5 20. Cos 60 setengah. Paham ya? Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah
6,245. Nanti kalau dijumlahkan ini semua lalu ditarik akar, hasilnya adalah 6,245 Newton. Perhatikan bahwa arah vektor ditunjukkan dengan anak panah, yaitu arah kanan atas. Begitu ya. Selanjutnya kita lihat penguraian. Teknik penjumlahan vektor salah satunya kita bisa menggunakan cara penguraian vektor. Perhatikan gambar. Nah, umpama ada vektor 6 Newton. Kita akan coba uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ini ya, ada sumbu X sumbu Y pada bidang kartesis. Jadi vektor F6 Newton ini kita akan coba uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y atau pada bidang kartesis. Ya, tapi ini masih 2 dimensi. Berapa hasilnya? Ya, ini kita kalau F6 Newton kita uraikan terhadap sumbu X, kita namai dia Fx. Fx ya. Demikian kalau umpama diuraikan terhadap sumbu Y, kita namai Fy. Nah, tiga ya. Jadi dia ketika mau menguraikan ini, tarik saja garis tegak lurus ke bawah, lalu ambil garis ke sana sampai di ujung sini. Demikian sebaliknya, tarik garis sejajar sumbu X ini, sejajar sumbu X, hasilnya adalah ditarik garis sampai ke sini yang saya tunjukkan ini ya. Oke. Secara matematis penguraian itu 6 Newton itu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y itu adalah sebagai berikut. Ini secara matematis ya. Nah, ini gunakan persamaan Fx sama dengan F cos theta. Jadi kalau mau cari ini berapa nilai ini, pakai persamaan ini. Kalau mau cari Fx, pakai persamaan F cos theta. Ini dihafal. Besarnya berapa? Tinggal memasukkan angka F6 Newton. Lalu kemudian cos theta-nya setengah, karena cos 60 kan ini, cos 60. Saya sudah bilang tadi apa? Cos 60 adalah setengah. Jadi tinggal kasih baku kali. 6 kali setengah, 6 Newton kali setengah, ya 3. 6 kali setengah kan 3, atau 6 bahagi 2, 3. 3 Newton. Satuannya adalah Newton. Untuk Fy yang ini ya, Fy kita menggunakan persamaan F sin theta. Saya kasih warna agak berbeda ini supaya bisa dihafal. Kalau Fx setiap yang sejajar dengan sumbu F, kita menggunakan persamaan F cos theta. Setiap yang sejajar dengan sumbu Y, kita menggunakan persamaan Fy sama dengan F sin theta. Nah, nilainya kita tinggal memasukkan. F-nya adalah 6 Newton, sin 60 adalah 1/2 akar 3. Nah, dihafal lagi. Tolong, ini mesti dihafal. Kalau cos 60 setengah, maka sinus 60 adalah 1/2 akar 3. Hafal ini, jangan lupa ini. Sinus 60 1/2 akar 3. Hafal. Kalau mau saya baku kali, tinggal 6 kali 1/2 kan 3. Atau 6 bagi 2, 3. Akar 3 tetap akar 3. Sehingga dia jadi 3 akar 3 Newton. Ini biasanya didalami di matematika kalkulus tingkat dasar. Ya, saya kira ini mudah, yang penting perhatikan baik-baik. Perhatikan arah vektor ditunjukkan dengan anak panah arah kanan atas. Nah, penjumlahan dengan metode penguraian vektor.
Vektor itu penjumlahannya bisa dilakukan dengan metode penguraian vektor. Biasanya untuk penjumlahan dengan metode penguraian vektor ini biasanya vektor lebih dari 2 lalu kemudian tidak membentuk sudut 90 derajat biasanya. Caranya tentu saja maksud dari penguraian vektor ini supaya pada saat diuraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y, dia semua vektor-vektor itu akan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya kita hanya menggunakan penjumlahannya, kita menggunakan persamaan teorema Pythagoras. Coba kita lihat. Sederhananya seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Umpama ada bidang kartesis seperti ini. Lalu ada vektor F1 6 Newton. Dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Ada vektor F2 4 Newton. Jadi dia membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Dan selanjutnya ada vektor F3 2 Newton. Tapi dia sejajar sumbu X. Ya. Nah, ketiga vektor ini kan tadi kalau cuma penjumlahan 2 vektor. Sekarang kita coba menjumlahkan 3 buah vektor tapi menggunakan metode penguraian vektor. Dengan cara menggunakan metode penguraian vektor. Semua ini diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ya. Nah, ini F1 6 Newton. Kita uraikan terhadap sumbu X. Ini. Lalu F2 4 Newton. Kita uraikan juga terhadap sumbu X dan Y. Dan terakhir F3 2 Newton sama diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan. Vektor F1 6 Newton, vektor F2 4 Newton, dan vektor F3 2 Newton. Nah, satu-satu kita coba menguraikan. F1 diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan, perhatikan gambar lagi. F1 ketika diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, dia akan menghasilkan F1X dan F1Y. Nah, F1X ini yang saya lingkari ini, kita orang mau cari berapa nilainya. Demikian F1Y kita orang mau cari berapa nilainya juga. Caranya menggunakan persamaan ini. Nah, ini ya. F1X adalah sama dengan F1 cos theta. Ya. Kita tinggal memasukkan angka. Karena dia 60 derajat ya. Cos theta cos 60 ya ini. Ya. Saya sudah bilang tadi hafal cos 60 adalah setengah. Sinus 60 1/2 akar 3. Cos 60 setengah. Ulang saya bilang ya. Hafal cos 60 setengah. Baru kemudian memasukkan atau menggantikan angka F1 dengan 6 Newton. F1 kan 6 Newton, cos 60 setengah. 6 kali setengah 3 Newton. Ya, mudahnya begitu. Selanjutnya F1Y, berapa F1Y? Nah, kita menggunakan persamaan ini. Sama seperti awal-awal tadi saya bilang. Kalau setiap yang sejajar sumbu X kita menggunakan persamaan ini. Dan setiap yang sejajar sumbu Y kita menggunakan persamaan F1 sinus theta. Nah, hasilnya berapa F1 sinus theta? Memasukkan angka F1 adalah 6 Newton tetap. Dan sinus 60 adalah 1/2 akar 3. Perhatikan kalau cos 60 setengah, sinus 60 adalah 1/2 akar 3. Hafal ya, tinggal ini dikali 6 kali setengah 3, akar 3 tetap. Sehingga dia menjadi angka 3 akar 3 Newton. Itu F1Y. Jadi F1Y ini besarnya 3 akar 3 Newton. F1X ini besarnya adalah 3 Newton. Ya. Nah, oke. Perhatikan yang selanjutnya. Sekarang tadi F1 kita coba masuk di F2. F2 ini juga harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dia akan menghasilkan F2X dan F2Y. Nah, coba perhatikan gambar. Ini F2 4 Newton diuraikan terhadap sumbu X. Ya.
dan sumbu Y. Ini dia jadi F2X. Dan sumbu Y dia menjadi F2Y. Sama tadi berapa nilai F2X dan F2Y ya sama seperti tadi. Ya, F2X dia menggunakan persamaan F2 cos theta. Memasukkan angka-angka saja cos. Karena dia membentuk sudut 30 derajat. Ya, berarti cos theta atau cos 30 derajat. F2 masih tetap 6 Newton, sorry. Saya salah ini. F2 ini bukan 6 Newton tapi 4 Newton. Saya ganti. Ya, kita coba ganti mana yang tadi. Ya. Ya ini. Ini bukan 6 tapi 4. 4 kali setengah dia 2. Ya. Belum kita ganti ya. 4 kali setengah ya sudah ini kita ganti. Nah, sudah ya. Misalnya ini F2 4 Newton bukan 6. Ini juga ganti. Ini jadi 4. 4 kali setengah ya 2. Gitu ya. Ini sudah terganti, saya coba ulang. Tadi saya diperbesar ulang. Kita sudah di sini. Ya. Kita akan mencoba mencari berapa besar F2X. Nah, kita menggunakan persamaan ini sudah di sini tadi. Nah, hanya mengganti F2 dengan angka 4 Newton. Bukan 6 Newton ya, 4 Newton. 4 Newton dikali dengan setengah atau 1/3. Hafal ya, tadi cos 30, cos 60 setengah, tapi cos 30 adalah 1/2/3. Hafal lagi ini. Cos 30 adalah 1/2/3. Bikin catatan sendiri. Mesti ada buku, kemudian dicatat, lalu kemudian jawab. Cos 30 adalah 1/2/3. Nah, ini tinggal dikalikan. 4 kali setengah atau 4 bahagi 2, 2. Akar 3 bawa terus. Sehingga dia menjadi 2/3 Newton. Nah, berapa F2? Y. Nah, persamaan ini tetap F2 sin theta. Nah, kita F2, sorry, kenapa masih 6 Newton? Ya, harusnya dia sudah terganti. Kita ganti ya. Ganti ya ya oke, sinus 60 salah lagi ini, bukan sinus 60 ya, tapi sinus 30. Sinus 30 bentar ya, agak lama tuh ya, diskon agak lama. Sudah sinus 30 ini. Nah, ini sinus 30 1/2. Kalau sinus 60 1/2/3. Tapi kalau sinus 30 1/2. Ya. Apa lagi ini? Kebalikan dari cos. Kita tinggal memasukkan angka F2 4 Newton. Kemudian sinus, karena di sinus 30 1/2, maka 4 kali setengah 2 Newton. Begitu ya. Oke. Kita coba lihat F3. Nah, F3 itu 2 Newton. Sejajar dengan sumbu X. Berapa hasilnya untuk F3X? Karena dia sejajar, ya berarti tetap dia 2 Newton.
Tapi untuk sumbu Y, dia 0. Tidak ada angka atau ketika dipetakan atau ketika terhadap sumbu Y, maka F3Y-nya adalah 0. Hasil penguraian tadi kemudian kita coba kelompok. Kita coba kelompokkan sehingga dia diperlihatkan dalam tabel berikut. F1, F2, lalu F3 ya. Ini ya, dipetakan. Kita coba petakan F1 berapa, F2 berapa. Ini resultan. Ini F1 dipetakan, F2 dipetakan terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan F3 dipetakan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cuma ketika F3 dipetakan terhadap sumbu X, Y, F3 tetap dia, karena dia sejajar, dia tetap bermutar. Nah, untuk sumbu Y, dia menjadi 0. Ya. Oke, kita lihat. Coba kita lihat ya, bentar ya. Saya mau periksa dulu ini. Ini saya mau lihat tadi F2. F2X adalah 2 akar 3. F2X A ini. 2 ya, 2. 2 akar 3. 2 akar 3. Dan ini dia menjadi 2. Belum ya. Lalu ketika dijumlahkan dia 3 tambah 2 5, betul ya? 5 tapi ini 2 akar 3, ini 2. 2 ini kemudian 3 ini ya, 3 akar 3 ini berarti ini 2 ya. 2 Newton ditambah 3 akar 3. Oke, saya coba perbesar ulang. Nanti kalau salah kita sama-sama periksa. Oke, saya kira kita sudah di sini. Kita coba lihat 3 menit. Kita tunggu 3 menit. 3 sampai 5 menit. Nah, ini angka-angka ini yang ya, tadi sudah saya ganti ini 2 akar 3 untuk F2 dan F3 yang ini. Tetap di Newton, hanya F3Y dia menjadi 0. Ya. Oke. Nah, ini angka-angka sudah dipetakan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kita hanya coba memetakan setiap vektor ini terhadap sumbu X berapa dan terhadap sumbu Y berapa. Nah, ketika kita petakan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka dia akan membentuk, masing-masing akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sigma penjumlahan semua dijumlahkan terhadap sumbu X. Ini kan berarti 3 ditambah 2 kan 5. 2 akar 3 tetap ya. 2 akar 3 Newton. Begitu selanjutnya 3 akar 3 Newton ditambah 2 Newton. Nanti ya tetap ya 2 tambah 3 akar 3 Newton. Kemudian ini perhatikan sumbu Fx dan sumbu Fy masing-masing membentuk sudut 90 derajat. Sehingga resultan vektor menjadi seperti ini. 5, ini juga salah, sorry. Saya banyak kesalahan. Bentar, saya coba koreksi lagi ya. Soalnya yang sumbu X dia menjadi 5 tambah 2 akar 3. Berarti ini ganti. 5 tambah 2 akar 3. Ya. Nah, selanjutnya yang sumbu Y 2 tambah 3 akar 3. Berarti ini ganti. 2 ini. Ya.
Sudah ya. Ini yang 5 tambah 2 akar 3 yang ini. 2 tambah 3 akar 3 yang ini. Semuanya dikuadratkan kemudian tarik ke akar. 5 dipangkatkan 2, 25. 2 kali 5 kali 3 akar 3. Oh, ini salah. Kali 2 ya. Ya. 5 terus 2 akar 3 ya. Ini 2 akar 3. Terus yang satu ini satu. Sudah. Ini kan jadi 2 akar 3 ya. Ini dia 2 akar 3 dipangkatkan 2. Kemudian ini yang satu. Oh, ini bukan 9 tapi 4. 4 ini. Tuh kali rupanya. Lalu 2 kali 3. Oh, ini. Salah. 2 kali 2 kali 3. Nah, ini kan 2 kali 5 kali 2 akar 3. Ini 2 akar 3 lagi. 2 akar 3. Nah, ini persamaan ini sebetulnya secara teoretik dipelajari tuntas di matematika, khusus bicara tentang eksponen kalau tidak salah. Eksponen di matematika. Kita menggunakan banyak alat matematika untuk menyelesaikan persamaan-persamaan atau kasus-kasus di fisika. Ya. Ini 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 akar 3 tambah 3 akar 3. Pangkatkan 2. Gitu ya. 25 terus ini angka 25. 2 kali 5 10 kali 2 20. Sorry. Ini 20. Gitu. Gitu. 2 kali 5 kan 10 kali 2 20. Akar 3 tetap ya. 2 dipangkatkan ini 3 pangkat 3 9 ya. Oh sorry. 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12 ini 12. Sorry, ini dia 12 ya. Ini 12. Ini 12. Ya. Jadi 12 ini ya. 25, 20 akar 3 ditambah 12. 12 itu diperoleh dengan 2 dipangkatkan 2, 4 toh. Kemudian akar 3 dipangkatkan pangkatkan 2 kan hilang akarnya. Jadi tetap 3. 4 kali 3 ya 12. Tutup kurung ditambah sekarang. 4 tambah 2 ini bukan 9, 4. Kita ganti pelan-pelan. 4 ya. Kemudian 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. 18, 12. Ya. Ya, 12 ya. Akar 3. Nah, ini kemudian 3 akar 3 berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ini kalau ini betul ya. Karena akar 3 di ini nak 3 ya 3 akar 3. 2 3 akar 3. 3 akar 3. 3 kali 3 dipangkatkan 2 kan 9. 9 kali 3 27. Nah, kemudian ini dijumlahkan semua. Kita buka kurung lalu dijumlahkan 25 tambah 12
25 tambah 12, kita pakai kalkulator. 25 tambah 12, berapa itu? 37. Ini 37 ya. Coba dihafal, ini 37. Saya coba pakai kalkulator supaya mudah. Bentar ya. Ada kalkulator. Saya pakai kalkulator sedikit. Mana kalkulator ini? Atau langsung pakai di Excel. Ini Excel. Nah, kalau mau cari ini sheet. Lagi Excel. Excel ini. Excel. Excel, jadi bukan Google Sheet. Pindahkan dulu. Masih lama tadinya, kalau bertunggu tadi ya. Tuh, udah berrekod. Ya. Ya, kalau orang bertemu itu lama. Saya di batik itu di bed. Ya. Oke, kita. Hah? Mejo. Peminum kok kita? Ini 25 ditambah berapa yang tadi saya bilang? 25 ditambah 12. 25 ditambah 12 ya. 25 ditambah 12 yang tidak punya akar-akar dulu kita jumlahkan supaya gampang ya. 25 ditambah 12 lalu ditambah 4 lalu ditambah 27. Lalu ditambah 4 lalu 27. Kita coba. Hitung ini. Angkanya 68 ya. Hasilnya adalah 68 bukan 88. 68 ya. 68. 68 ya. Bukan 88. Lalu yang akar-akar ini dijumlahkan berarti 20 ditambah kan akarnya tetap sama. Akar 3 berarti 20 tambah 12. Berapa itu? 20 32. 32 ya. 20 tambah 12 kan 32. Ya, gitu ya. Ya, gitu. Jadi 68 ini diperoleh dengan cara 25 ditambah 12 ditambah 4 ditambah 27. Hasilnya 68. Lalu 32 ini diperoleh dengan cara 20 ditambah 12. 32. Akar 3 kan ini hanya pengelompokan saja supaya memudahkan penjumlahan. Kita tidak boleh langsung 25 tambah 20 tambah 12 tambah 4 tambah tidak boleh begitu. Dipisahkan yang mana yang punya akar, yang mana yang tidak ya. Selanjutnya saya mau pindahkan dulu. Foto ini mesti dipindahkan. Saya pindahkan supaya kelihatan yang ini ya. Oke. Ya, setelah itu kita lihat sekarang. Kita menggunakan ini saya supaya ganti. Ini bukan 88 tapi 68 ya. Kita coba ganti 88 dengan 68, sorry. Lalu 48 yang tadi 32 ya. Kita ganti ini dengan 32. Nah, sudah ya. Jadi saya close ini juga saya close.
Nah, ini akar 3 kita cari di kalkulator, angkanya adalah 1,732 sekian. Anda hanya ketik 3, klik 3, kemudian klik akar, maka dia akan muncul angka ini, 1,7 sekian. Jadi kita tinggal akar 3 tadi, 32 akar 3, ya berarti kan 32 kali akar 3. Akar 3 itu nilainya adalah 1,7 sekian. Makanya, nah berapa 32 kali angka, saya coba ya. Sekarang tadi, ini saya copy kali dengan 32 ya. Kali dengan 32. Saya gampang ya, sini saja. 32. Saya besarkan. Ini angkanya adalah ini dikali dengan ini. Berarti ini koma. Ya. Ulang ya. Kali dengan ini. Masih kita terus satu titik. Titik. Satu koma 720. Nanti macet lagi. Jadi 1,7 7320 dikali dengan berapa? 32 ya. Hasilnya berapa? Kita ambil saja 3 angka belakang koma. 55,424. 55,424. Jadi ini hasilnya 55,424. Ini langsung sini. 55,424. Ini 68 ya. 68. Nah, ini ya. Saya dekatkan. 55,424 ya. 55,424. Nah, lalu angka ini tinggal dijumlahkan. 68 kan ya. 68 ditambah dengan 55,24. 68 saya terus ini. Lalu kita jumlahkan. Angkanya 123,42. 123,42. 123,42. 123,42. Nah, ya. Saya coba ringkaskan saja ini. Kalau tidak perlu sampai di ini, nanti hanya menggunakan kalkulator sampai sini saja. Satuannya R-nya satuannya Newton, jangan lupa pakai satuan. Ya. Jadi resultannya adalah akar 123,42 Newton. Sampai di sini saya kira nilainya sudah diperoleh. Tinggal kita menggunakan kalkulator. Ya. Saya perbesar ulang. Kita sudah sampai di sini.
Sorry, langsung ke tugas. Berarti sudah masuk langsung ke tugas ini. Kita perbesar saja ini tugas. Ya. Nanti setelah tadi dipelajari, tentu saja diharapkan siswa mampu membedakan, pertama mampu membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Kemudian juga mampu menjumlahkan dua buah vektor yang segaris. Mampu menjumlahkan dua buah vektor yang tidak segaris, membentuk sudut 90 derajat dulu. Kalau dia dua buah vektor membentuk 90 derajat, bagaimana caranya, penjumlahannya seperti apa? Tidak membentuk sudut 90 derajat juga bagaimana? Lalu penjumlahan dengan menggunakan cara penguraian vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini tugas 1, 2, 3 ini mewakili penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya berharap ini bisa dipahami. Saya cukupkan saja. Ya, saya cukupkan. Sorry. Saya cukupkan saja pertemuan ketiga ini dengan harapan-harapan tadi, dan terakhir saya ingin bilang bahwa adik-adik sekalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga juga jangan lupa. Diharapkan juga banyak makan buah, banyak makan vitamin, social distancing juga diperhatikan, jaga jarak ya. Manado ini informasi yang saya dengar masih zona range, tadinya zona merah berbahaya, tapi sekarang ada informasi sekarang ini sampai posisi 26 Agustus 2020 Manado dalam posisi zona range. Sekalipun begitu tetap kita harus berjaga-jaga ya. Saya kira saya cukupkan saja ini. Semoga ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kalau kemudian ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya, bisa dijapri, bisa ditelepon, dan lain-lain. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa dan selamat siang.